Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwinda Haryani, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Adil Makmur, Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fitra Hadi, SPD, CG calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Binda. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini lama kita nggak ketemu Bu Binda ya. Iya Pak Budi, benar sekali. Katanya Bu Binda mau melakukan coaching ya, Iya, coaching Pak. dengan teman sejawatnya ya. Iya Pak Budi. Terus saya diminta untuk menjadi supervisornya ya. Jadi dalam supervisor ini nanti saya akan memantau Bu Binda dalam melakukan aktivitas coachingnya. Kemudian jangan lupa yang perlu saya ingatkan, pertama harus sesuai alur kita ya, harus sesuai alur kita. Kemudian masih ingat yang satu lagi apa? Tentang kompetensi inti Pak. Jadi kompetensi inti. Ya. Kompetensi intinya kira-kira Bu Indah masih ingat? Masih Pak, itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ini kan kompetensi inti, 4 kompetensi yang harus dilakukan oleh seorang coach ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Indah tingkatkan, yang diutamakan dulu? Sepertinya ingin saya tingkatkan di sini, mendengarkan dengan rasa Pak, dan kemudian kehadiran penuh seperti itu Pak. Oke, jadi nanti Bu Indah akan untuk meng-coaching temannya, Iya, yang Pak. mas jawabnya pertama harus kehadiran rasa kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Kemudian satu lagi apa tadi? Mendengarkan dengan rasa Pak. Mendengarkan dengan rasa. Dan selanjutnya kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Indah tingkatkan itu ya tadi. Iya, ya? itu Pak. Kemudian kira-kira indikator tercapaian dari tujuan Bu Indah ingin mengcoaching temannya ini apa? Jadi begini Pak, indikatornya itu agar nantinya ketika saya berada di kelas juga bisa mendengarkan curhatan anak-anak itu dengan lebih menggunakan rasa dan juga kehadiran penuh dengan begitu Pak. Begitu ya. Seperti itu. Berarti nanti harapannya si coach ini nanti dia akan mampu ya. Iya Pak, akan mampu memecahkan masalahnya seperti Jadi itu. nanti saya akan mencoba untuk membantu Indah ya kan di dalam melakukan coachingnya, dan nanti saya coba ikut memantau apa yang Ibu Indah sampaikan nanti, dan saya akan memberikan sebuah penilaiannya bagaimana ya, kita evaluasi bareng lah ya. Iya, Pak. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, apa yang nanti yang harus Ibu Indah kembangkan lagi. Jadi mungkin bisa Ibu Indah coba untuk melakukannya. Kira-kira temannya bisa Iya, bisa dipanggil ke ini. bisa kemari ya. Iya, Pak. Oke. Silakan Bu Indah. Assalamualaikum Pak Fitra. Waalaikumsalam Bu Suwinda, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Fitra, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi saya dengar Bapak ada yang mau dibicarakan dengan saya, kira-kira apa itu ya Pak yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya kan ngajar ini Bu,
24 jam Bu. Mm-mm. Sekolah kami Bu, kan dalam bulan ini mau diakreditasi. Iya. Terus kepala sekolah ini Bu, dia ngasih tugas ke saya di luar tanggung jawab saya Bu. Mm-mm. Sedangkan saya kan juga ngajar 24 jam. Iya. Dikasih tugas ini, dikasih tugas itu. Saya juga mengajarnya full. Mm-mm. Saya bingung nih Bu, apa yang harus saya lakukan? Nah, kira-kira kepala sekolah Bapak memberikan tugas itu berarti dia sudah melihat. Nah, apakah Bapak itu mampu atau tidak? Nah, menurut Bapak nih, Bapak mampu atau enggak untuk menjalankan itu semua? Kalau menurut saya begini Bu, saya kan ngajarnya 24 jam ini. Saya hampir setiap hari loh Bu ngajar. Nah kalau ditambah tugas itu lagi kan nanti mengganggu jam mengajar saya loh. Sedangkan nanti kalau jam mengajar ditinggal, kepala sekolah juga marah Bu sama saya. Jadi saya bingung nih Bu. Jadi menurut Bapak, apa yang ingin Bapak lakukan kalau Bapak bingung gitu kepada kepala sekolah gitu? Mungkin Bu, saya nanti mau menjumpai kepala sekolah. Mau saya tanyakan langsung, kenapa sih tugas itu diberikan kepada saya? Dan saya akan sampaikan juga kalau tugas itu kan nanti mengganggu jam mengajar saya. Mungkin itu nanti yang saya lakukan. Nah, kalau Bapak sudah menyampaikan itu, nanti kan ada tanggapan dari kepala sekolah. Nah, apabila tanggapannya tidak sesuai dengan yang Bapak pikirkan, bagaimana kira-kira? Mungkin kalau tanggapan kepala sekolah itu tidak sesuai Bu, saya akan coba nanti bertanya ke wakil kepala sekolah. Mungkin kan kepala sekolah tidak tahu kalau jam mengajar saya itu 24 jam. Mungkin nanti saya akan coba tanyakan ke wakil kepala sekolah, karena kan wakil kepala sekolah ini paling mengerti bagaimana jam mengajar guru. Nah mungkin saya akan berkoordinasi juga nanti dengan rekan sejawat Bu terkait tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Berarti Bapak akan berbincang dulu dengan wakil kepala sekolah. Mungkin wakil kepala sekolah punya yang namanya solusi untuk itu semuanya Bapak. Nah, kalau misalkan nantinya pekerjaan Bapak ini dikurangi itu, apa perasaan Bapak kira-kira? Mungkin kalau pekerjaan saya dikurangi Bu, mungkin saya agak sedikit lega Bu. Karena kan kalau mengajar 24 jam itu Bu, bisa dikatakan hampir setiap hari. Nah tentu tugas-tugas di luar itu nanti mengganggu fungsi saya sebagai guru Bu. Nah mungkin itu saja Bu. Jadi setelah kita berbincang-bincang, nah jadi apa yang Bapak simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan Bu, terkait masalah saya ini, mungkin saya harus konsultasi dengan wakil kepala sekolah secepatnya nih. Dan minta bantu sama rekan-rekan guru lainnya terkait tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Berarti konsultasi dengan wakil kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain begitu ya Pak, kira-kira ya Pak. Nah, jadi setelah ini semua selesai, apa yang akan Bapak lakukan nih kalau misalkan memang nantinya tetap diberikan itu tanggung jawab itu ke Bapak? Kalau tanggung jawab itu diberikan kepada saya beranggapan bahwa kepala sekolah itu yakin kalau saya mampu. Mungkin saya akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa meninggalkan jam mengajar saya Bu. Dan saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Nah saya simpulkan sebenarnya Pak Fitra ini memiliki mampu gitu untuk melakukan itu semua. Hanya saja Bapak masih kurang percaya diri gitu untuk melakukan itu, padahal Bapak bisa. Nah jadi dari sini sebenarnya apa sih yang bisa Bapak simpulkan lagi yang sudah ini tadi berjalan, sebenarnya Bapak mampu gitu untuk melakukan ini semua gitu? Dapat saya simpulkan Bu, sepertinya kepala sekolah itu memberikan kepercayaan lebih kepada saya Bu, dan beliau juga meyakini bahwa saya mampu. Hanya saja mungkin saya terlalu takut
dengan 24 jam mengajar saya. Nah, Mungkin ke depan dari tanggung jawab itu akan saya jalankan semaksimal mungkin tanpa meninggalkan jam mengajar saya. nah, itu dia, berarti Bapak sudah paham. Berarti Bapak ini hanya kurang percaya diri saja, padahal Bapak memiliki itu semua. Jadi mulai dari ini nanti kita bisa ya berbincang-bincang selanjutnya untuk mungkin Bapak udah melakukan itu semua dan sudah get the flow lah ya, udah biasa aja gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, jadi saya ulangi lagi tadi setelah saya mengikuti alur coachingnya Bu Indah, ya kan, saya lihat mulai dari awal sampai akhir itu sudah cukup bagus, ya kan Bu Indah ya, sudah sesuai dengan alur kita yang Bu Indah terapkan, kemudian bisa udah rekan Bu Indah pun sudah mengikuti sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, apa yang dia cari sendiri, yang dia timbulkan permasalahan dia bisa mencari solusinya sendiri, ya kan gitu sih ya. Jadi begini Bu Indah, ini ada yang ingin saya tanyakan mengenai hasil dari coaching yang Ibu lakukan ya. Coaching yang Ibu lakukan ini, pertama itu saya menanyakan lagi nih, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi. Nah, yang sudah saya lakukan mungkin Pak mendengarkan dengan rasa ya Pak, si coach tadi ketika sedang melakukan coaching, dan juga saya juga sudah menghadirkan penuh dengan ini kehadiran penuh gitu ya Terus Pak. indikatornya sudah tercapai belum ya? Menurut saya sih sudah tercapai Pak. Yang Ibu Yang rencanakan yang ya. mendengar dengan rasa dan kehadiran penuh gitu ya Pak. Ya, jadi saya setelah mengikuti tadi itu ada beberapa catatan hasil observasi yang saya pantau ya, dan dari penilaian yang saya lihat ya. Jadi apa yang Ibu Linda tadi kembangkan itu sudah tercapai semua ya, sesuai dengan alur ceritanya. Terus kompetensi yang Ibu ingin capai itu saya lihat sudah tercapai ya. Kemudian dari satu lagi nih yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, ada nggak yang ingin dikembangkan lagi? Ada Pak. Yang ingin saya kembangkan ke depannya itu kompetensinya itu membuat pertanyaan dengan penuh berbobot gitu Pak. Membuat pertanyaan dengan berbobot dan kemudian juga mendengarkan secara aktif gitu Pak. Berarti tadi kira-kira gimana pertanyaan-pertanyaan Ibu nih? Saya kira kalau misalkan dari angka masih dapat 1 sampai 10 itu masih 60 lah kira-kira ya Pak. Jadi berkembang lagi supaya bisalah mencapai 80 dulu baru nanti meningkat lagi begitu Pak. Oke, jadi untuk kedepannya mungkin Ibu bisa untuk melakukan coaching lagi. Nanti kalau Ibu butuh untuk bantuan saya sebagai profesornya, nanti saya siap untuk pindah, ya kan. Yang penting kita sama-sama bisa untuk yang lebih baik ke depannya. Jadi saya kira itu saja ya Bu Linda ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira lepas Pak. Sudah cukup ya. Cukup, Pak. Oke. Jadi sukses ya Bu Linda ya. Terima kasih, Semoga Pak. saja untuk kedepannya lebih baik lagi kita ya. Jadi saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.